Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Ritonga, NIM 0308172062, PIAUD 2 semester 7, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sumatera Utara, Medan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemimpin sebagai Pengembang atau Pembina Organisasi di RA. Masuklah kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangkai mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pendapat para pakar di atas, penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Sedangkan menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Menurut James Demony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang yang berada dalam sebuah wadah atau organisasi, baik bagi kelompok orang untuk bekerja sama terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Pembahasan yang kedua, pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan mempunyai peran yang sangat vital dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan Islam, sebagaimana gaya kepemimpinan sebagai suatu pengembangan ide dan pendekatan perilaku para pemimpin. Pemimpin pendidikan Islam harus mampu memenuhi 3 syarat pokok utama. Yang pertama, kompetensi sangat dibutuhkan oleh semua pemimpin, karena tanpa kompetensi sangat mustahil ada prestasi di alamnya. Yang kedua, integritas pemimpin. Tanpa integritas atau moral yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman akan membawa dirinya dalam tindakan yang merendahkan martabat yang akhirnya tersingkir dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, visi dan misi, yang berarti bahwasanya pendidikan Islam harus memiliki pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jauh ke depan supaya tidak akan pragmatisme sesaat di dalamnya. Pembahasan yang ketiga, yaitu pemimpin sebagai pembina organisasi. Fungsi utama seorang pemimpin adalah menata strategi dan arahan bagi organisasi dan memadukan sumber daya yang diperlukan agar berhasil. Dalam bisnis, seorang pemimpin menghadapi suatu proses keputusan harian untuk menyeimbangkannya. Yang pertama itu hasil-hasil dengan perkembangan. Yang kedua, motivasi dan penilaian kritis. Yang ketiga, menjadi seorang evaluator dan menjadi seorang pengembang. Yang keempat,
resiko dan kesempatan belajar. Yang kelima, delegasi dan arahan melakukannya dengan baik. Pembahasan yang terakhir, implementasi peran kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam menuju kesuksesan organisasi. Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai penentu arah dalam arti kata pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jika pemimpin tidak memahami kondisi pengikut, maka untuk menggerakkan ke arah tujuan, organisasi mustahil akan tercapai. Oleh karena itu, para pemimpin di dalam bertindak sebagai penentu arah bagaikan alat penentu arah yang digunakan oleh seorang nahkoda di tengah laut kemana tujuan dan sasaran yang dituju. Tujuan suatu organisasi bisa salah arah sebagaimana yang diungkapkan oleh Warren Bennis dan Butnas mengatakan bahwa elemen yang paling penting dari kepemimpinan yang sukses adalah visi yang disampaikan dengan jelas atau indra yang dengan organisasi. Jadi, visi organisasi merupakan panduan untuk mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan untuk mengarahkan pengikut ke arah yang lainnya. Maka pemimpin yang harus memahami karakteristik pengikut menurut Yul bahwa karakteristik setiap pengikut tercermin pada ciri kebutuhan, yaitu nilai, konsep pribadi, keyakinan, dan optimis. Gaya kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan semangat kerja pengikut melalui transaksi atau imbalan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bruns bahwa gaya kepemimpinan transaksional merupakan hubungan antara pimpinan dan bawahan yang didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antar keduanya. Implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara untuk menjadi juru bicara atau pembicara, maka seorang pemimpin mungkin memiliki kelebihan atau profesional dalam bidangnya agar dapat menjadi negosiator dengan pihak luar. Untuk menjadi pembicara yang efektif harus membangun jaringan dengan dunia luar agar memperoleh informasi di lingkungan, ide dari sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Implementasi peran kepemimpinan sebagai pelatih untuk menjadi pelatih bagi pengembangan organisasi, maka unsur pimpinan harus memiliki kemampuan membina, memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah ditentukan, kemudian mengarahkannya ke arah pencapaian visi yang telah dirumuskan, kemudian pemimpin tersebut mampu menjadi visi sebagai realita. Baiklah, itulah hasil materi dari judul yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.